Om Swastiastu, salam kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Permisa sekalian, dalam video ini di channel Natland saya akan mengunggah tentang kepribadian mental Dolomit. Saudara sekalian, di dalam dunia pertanian, Dolomit atau kapur tanah merupakan kapur yang dipergunakan untuk meningkatkan pH tanah dari asam menjadi basa. Kalau bisa ya pH-nya supaya 7, pH normal ini ya. Dengan dinaikkannya pH tanah akan memungkinkan pertumbuhan padi atau tanaman-tanaman itu jadi normal. Kalau terlalu asam, pertumbuhan tanaman itu jadi lambat, akan ada kemungkinan penyakitan. Nah, sekiranya demikian pula sehubungan dengan kapur Dolomit sebagai sarana untuk merubah pH tanah, saya menemukan sebuah nilai filosofi dari kapur Dolomit. Nah, ini mungkin nilai filosofinya saya katakan sebagai bentuk dari kepribadian bermental Dolomit. Nah, ini nilai filosofi dari kapur Dolomit itu ditunjukkan oleh kepanjangan kata Dolomit, yaitu doyan lontang lantung mitra Tuhan. Nah, kepanjangan kata ini Dolomit, yaitu doyan lontang lantung sebagai mitra Tuhan, itu berawal dari sebuah kejadian. Saya di rumah, pikiran saya dibuat pusing, wuyeng-wuyeng gitu. Ada sesuatu sosok bidadari cantik yang menggoda. Nah, itu yang menggoda membuat pikiran saya terkocok-kocok. Dolomit, doyan lontang lantung mitra Tuhan. Itu saya berpikir, apakah saya seorang mitra Tuhan atau sahabat Tuhan? Saya tidak tahulah begitu. Tapi saya rasakan kemanfaatan dari doyan lontang lantung berkelana itu membuat pemikiran dan wawasan saya terbentang luas gitu. Apalagi mau sampai berbulan-bulan, saya pernah itu jalan kaki ke Jogja. Di Jogja jalan kaki lah, maksudnya dari Bali ke Jogja sampai sana jalan kaki sebulanan. Di sana hampir sebulanan lah, tembus sampai Jawa Timur, di Surabaya menuju Malang, Pasuruan gitu, sebulanan itu. Nah, itu dari lontang lantung berkelana seperti itu memang ini pemikiran saya tuh, wawasan saya jadi terbentang luas, sehingga mengenal adanya mental asam, mental basa. Nah, mental asam kayak begini, sudah saya sebutkan dalam videonya terdahulunya kan, kayak begitulah soal asam. Nah, ini mental asam itu asal senang, ambisi membara, itu karena kurang lah dalam hal pemahaman agama. Ini perlu dikasih pemahaman yang luas gitu. Tidak cukup kita mengasih pemahaman kepada masyarakat umum hanya dengan membaca isi buku tok gitu. Kita perlu juga meluaskan wawasan kita. Karena itulah mungkin sesuai dengan kepanjangan kata Dolomit, saya dijadikan mitra, dibuat doyan lontang lantung berkelana kesana kemari. Ya tentu sebagai manusia biasa terkadang-kadang tidak mau juga. Ada istilah Bali dengan ada istilahnya bebek putih jambul. Jambul itu jatmu ambul-ambul, artinya jadi orang ngambekan lah gitu, kesana kemari, biaya sendiri, uang sendiri gitu. Dengan mitra Tuhan kan barang gaib, tidak kelihatan apa benar dan tidaknya. Saudara juga jangan terlalu percaya dengan apa kata saya, karena ini apakah benar Tuhan atau siapa, tapi intinya entah itu Tuhan atau hantu. Nah, dengan saya dibuat keliling berkelana kesana kemari, pemikiran saya, wawasan saya jadi terbentang luas gitu aja. Nah, selanjutnya ini dalam bahasa Bali, mitra itu artinya kekasih gelap. Itu kekasih gelap. Dalam hal ini mungkin saya dikasih Tuhan kesenangan, tapi hidup saya digelapin ya. Digelapin, dibuat gelap. Nah, cara Tuhan membuat saya gelap, tentu hidup saya dibuat lontang lantung berkelana.
Karena lontang lantung berkelana, orang-orang yang tidak paham kan bilang, wah apa itu, kayak orang gila aja. Bukan kayak orang gila lagi, sudah dibilang gila. Dan benar-benar kalau mengikuti perintah beliau yang secara gaib itu kesana kemari, kadang-kadang ya rasanya ada gila. Kalau ndak mau itu dibikin pusing. Apakah ndak gila? Maka wajar orang lain bilang saya gila. Tapi saya masih gila-gila pakai batasan, kesana kemari masih pakai baju. Ndak lah seperti gila-gila yang orang yang benar gila itu telanjang kesana kemari ndak pakai baju, itu bikin malu aja. Saya masih punya rasa malu kok gitu ya. Nah itu lontang lantung saya digelapin jadinya. Kalau udah gitu orang kan ndak mengenal apakah saya sebagai mitra Tuhan atau sebagai orang gila. Tapi itulah saya katakan manfaatnya saya pergi berkelana, ya bikin pemikiran dan wawasan jadi terbentang luas, hati terbuka, pemikiran terbuka. Nah selanjutnya dalam bahasa Bali, kapur itu kan disebut pamor. Nah pamor itu punya arti pengaruh kalau dalam bahasa Indonesia. Mungkin saya dibuat lontang lantung agar punya pemikiran dan wawasan luas yang sekiranya berguna untuk mempengaruhi mental masyarakat yang asam supaya meningkat menjadi bermental basa. Nah saudara sekalian, selanjutnya kapur sendiri punya pesen ya. Sesuai kepanjangan kata kapur, kapur itu karena punya roh. Di dalam hal ini karena punya ilmu rohani. Jadi saya dasarnya dijadikan mitra Tuhan tentu karena punya ilmu rohani atau ilmu pengetahuan tentang roh yang ada di dalam hati, yang putih, yang cemerlang, yang maha suci, dengan dibawanya pikiran ingat roh di dalam hati lewat hening cipta, meditasi dan japa. Nah pikiran itu mendapat pancaran sinarnya, sinar suci sang yang atmo. Nah ini alasan ini karena saya mengenal dunia rohani, mungkin itu dijadikan mitra kekasih Tuhan ya, jadi mitra Tuhan. Tapi itulah ndak enak, orang mandang saya enak begini kesana kemari, tapi sebenarnya nggak enak. Ada namanya sebuah desa di Sulawesi dekat desa saya, itu namanya desa Rantai Tiku. Itu menunjukkan Rantai Tiku ada rantai di hatiku. Jadi rantai alam rohani mungkin mengikat. Yang membuat saya bagaimana ya? Ya itulah, sebelahnya namanya desa Tampak Siring. Tampak sikap saya miring-miring. Kalau di rantai kan biasa bosan kita ngambek kan juga. Ngamul-amul juga kok hidup saya terus di rantai begini. Jadinya saya tidak bisa seperti teman-teman. Mau cari istri tidak bisa, cari pacar tidak bisa. Mau kerja seperti teman supaya ya secara duniawi lah, biar punya mobil lah kayak gitu. Punya lahan sawah yang luas, punya kebun sawit yang luas itu. Akhirnya tidak bisa apa-apa saya. Nama saya punya desa di Bali, namanya Talibeng. Talibeng tuh metegul aji tali, bisanya bengong-bengongan. Nah begitu, jadi tidak bisa apa-apa saya karena ada tali. Nah bisanya cuma begini, berbagi cerita, berbagi wawasan seperti ini. Itulah mungkin saya dijadikan pribadi bermental dolomit, doyan lontang lantung, mitra Tuhan. Nah begitu saudara sekalian, yang tiada lain mungkin punya pamor untuk mempengaruhi mental masyarakat yang asam biar berubah jadi bermental basah. Oke saudara para pemirsa sekalian yang saya kasihi, demikianlah cerita saya yang saya bagikan apa adanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.